อักบัรพอแล้วตามอิหมัมพออิหมัมบอกอัลลอฮฺวัดเรายกมืออัลลอฮฺวัดเหมือนกันเลยไอ้นี่ไม่ใช่เรื่องยากเรื่องง่ายเนาะซึ่งเราที่ซ้อมก็อัลลอฮฺวัดนั้นตักเบะหกห้าหุ่นตักเบะสี่หุ่นเนาะteman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, aku mengucapkan selamat Idul Fitri untuk semua teman-teman yang merayakannya, dan aku mohon maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang mungkin pernah aku lakukan selama ini. Oke teman-teman, maafin aku ya. Oke, seperti yang tadi kalian udah lihat, aku baru aja selesai menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Ya, alhamdulillah tahun ini kita bisa menjalankan sholat Idul Fitri ya teman-teman. Jadi pemerintah Thailand memperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri tahun ini gitu. Kalau tahun lalu kan tidak diperbolehkan ya, karena kan baru-baru COVID gitu. Nah, seperti yang tadi kalian sudah lihat, seperti itulah kurang lebih kondisinya saat ini menjalankan ibadah sholat Idul Fitri gitu. Sama aja sih sama di Indonesia, nggak ada yang beda gitu kan. Cuman perbedaannya adalah khutbahnya dalam bahasa Thailand, saya tidak mengerti. Ya begitu teman-teman. Ya kalau untuk situasi suasana takbiran sendiri tadi malam itu kurang meriah ya teman-teman. Jadi kalau di Thailand ini tuh kalau takbiran tuh tidak semeriah di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan biasanya kan setelah azan maghrib itu kan langsung takbir gitu kan, dan nonstop terus aja kan semalaman suntuk sampai besok paginya sampai akan menjalankan ibadah sholat Idul Fitri ya. Nah kalau di Thailand yang sudah aku alamin beberapa kali itu tidak seperti itu teman-teman. Jadi biasanya tuh mereka tuh takbirnya tuh kalau habis ini sholat azan isya itu mereka akan takbir sekitar 5 atau 10 menit, habis itu udah sepi gitu, nggak ada lagi gitu. Paling takbir lagi itu nanti pas setelah azan subuh gitu teman-teman. Baru setelah azan subuh itu tuh agak-agak lama lah sampai ke mendekati waktu sholat Idul Fitri gitu teman-teman. Jadi ya untuk teman-teman semua yang ada di Indonesia, bersyukurlah gitu loh bahwa bisa merasakan keseruan takbir gitu ya di di negara Indonesia gitu teman-teman. Tapi aku tetap bersyukur walaupun aku tinggal di negara yang muslimnya tuh minoritas, tapi aku masih bisa mendengarkan takbir, masih bisa sholat Idul Fitri juga gampang, masjid ada di mana-mana gitu kan. Ya tetap alhamdulillah gitu teman-teman. Ya hari ini aku rencananya mau ke salah satu masjid yang cantik deh. Nanti aku akan kasih tunjuk ke kalian. Jadi kalau untuk kalian semua yang pengen tahu masjidnya tuh cantik apa sih yang aku akan kunjungi, jangan kemana-mana, ikutin terus video kali ini. Ya sebelum kita ke masjid itu kita makan dulu ya. Jadi semalam itu aku sempet ini teman-teman sempat masak gitu menu lebaran yang biasa aku makan kalau lagi lebaran di Indonesia gitu teman-teman. Jadi biar dapatlah suasana lebaran di Indonesianya, jadi aku masak 3 menu itu. Oke, yuk kita makan dulu ya. Jadi teman-teman, aku semalam masak ini dia sayur kacang panjang pakai daging sama tulang-tulangan gitu. Kemudian ini ayam nggak tahu namanya, ceritanya ayam kari tapi kok warnanya begini ya. Terus sama satu lagi aku bikin ini sambal goreng ati kentang. Ya 3 macam saja saudara-saudara. Oh ya, sama aku ini bikin ketupat juga pakai plastik gitu. Ya ini sebenarnya nggak sehat ya, ini beracun, tapi ya mau gimana lagi karena di sini nggak ada jual ini daun-daun ketupat gitu. Jadi ya udah mau nggak mau bikin seperti ini. Oke, mari kita makan. Makan ketupat kita. Jadi teman-teman, kalau di Thailand ini tuh nggak ada ketupat kayak kita pakai beras begini teman-teman. Jadi mereka itu biasanya makannya itu ketupatnya pakai ketan ya Sam ya. Jadi pakai ketan dan ketupatnya itu kecil-kecil segini-gini tuh. Nah mereka biasanya makannya pakai gulai gitu, gulai ayam, gulai
apa namanya, daging sapi gitu teman-teman. Jadi agak beda sama kita. Orang Thailand nggak suka nih makan ketupat yang kayak kita gini, yang pakai nasi gini yang pakai beras ya. Jadi aku waktu itu 2 tahun yang lalu pernah nih masak kayak begini, terus aku bikin ketupat. Aku lumayan bikinnya banyak gitu kan. Aku pikir kan ya biasa kan apa namanya, Idul Fitri kan pasti makan pakai ketupat. Nah nggak taunya suamiku dan semua keluarganya nggak ada yang bisa makan, katanya nggak bisa makan nasi yang lembek-lembek gitu teman-teman. Jadi memang kebiasaan orang Thailand tuh sukanya makan nasinya yang agak-agak keras gitu. Jadi mereka makan ketupat yang ya bentuk ketupat gitu mereka nggak bisa makan lontong gitu, nggak bisa. Kalau makan apa namanya, sate di Indonesia mereka nggak akan makan pakai lontong, jadi makannya pakai nasi gitu. Silakan. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya aku sampai juga di masjid yang aku bilang tadi. Ini dia masjidnya, cantik banget ya teman-teman ya. Jadi masjid ini mengingatkan aku pada salah satu bangunan yang ada di lokasi Al-Aqsa yang ada di Palestina teman-teman. Teman-teman tahu nggak kalau di sana itu ada satu bangunan yang mirip banget dengan ini. Sebenarnya ini yang mirip dengan yang di sana ya teman-teman. Jadi bangunan di sana itu di lokasi Al-Aqsa itu ada salah satu bangunan yang dinamakan dengan The Dome of the Rock. Nah, bentuknya itu tuh sama mirip banget sama ini. Memang lebih cantik yang di Al-Aqsa ya teman-teman. Kalau lihat dari detailnya dan ornamen-ornamennya, kalau yang di Al-Aqsa itu lebih cantik lagi. Itu namanya The Dome of the Rock. Nah, di mana di dalam bangunan itu tuh sebenarnya ada salah satu batu yang sangat bersejarah, di mana batu itu terjadinya peristiwa Isra Mi'raj gitu teman-teman. Oke teman-teman, kita coba lihat ya di dalamnya seperti apa. Yuk. Ya teman-teman, jadi masjid ini tuh namanya Masjid Al-Hashimi yang lokasinya ada di Provinsi Satun, Thailand teman-teman. Jadi kalau seandainya ini posisinya tuh agak masuk ke dalam gitu, bukan di pinggir jalan besar teman-teman. Jadi kalau seandainya orang-orang yang bukan tinggal di daerah sini tuh agak kurang tahu tentang masjid ini ya. Aku pun waktu pertama kali tahu masjid ini, heboh banget. Jadi nggak sengaja lewat. Ini sebenarnya posisinya nggak terlalu jauh dari rumahku. Pas nggak sengaja lewat, suamiku lagi muter-muter lah ngajakin aku lihat pemandangan cantik. Jadi pemandangan di sekitar masjid ini tuh cantik banget, dikelilingi sama gunung semua. Nanti aku kasih lihat ya. Nah pas lagi aku jalan-jalan nggak sengaja lihat ini, wah aku heboh gitu deh, karena aku memang sebenarnya bercita-cita banget kepingin bisa suatu saat itu aku bisa jalan ke Al-Aqsa Palestina teman-teman. Jadi ngeliat ini walaupun tiruannya aku seneng banget, jadi sementara belum bisa ke sana, ke sini dulu gitu teman-teman. Yuk kita masuk ya.
teman-teman semua, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.